クイッあれ硬いなよしとどめだ採掘が見込めると思いますよ。あの悪魔の野郎。つい夢中。 Halo cuy, kembali lagi bersama dengan saya hanya di channel Kurobo Recap ID. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari anime yang berjudul Sozai Seisuka no Isekai Ryokouki Part 3 yang dirilis tahun 2025. Tanpa berlama-lama lagi di awal, langsung saja kita gaskan ke alur cerita animenya. Semoga kalian terhibur ya cuy. Film dimulai yang memperlihatkan Takeru yang bersama dengan manusia siluman yang bernama Rebel. Di sini Takeru menanyakan apakah ada pandai besi yang bisa memperbaiki gunting untuk mencari materialnya. Rebel sudah tahu mengenai rumor tentang kehebatan Takeru. Rebel memberitahu bahwa bosnya yang merupakan pandai besi yang bernama Groutas bisa memperbaikinya. Lalu Rebel segera membawa Takeru pergi untuk menemuinya. Di sana Takeru sempat melihat proses pandai besi yang sedang bekerja. Rebel memiliki cita-cita ingin jadi pandai besi agar nantinya bisa membantu membuatkan pedang bagi para pahlawan. Saat bertemu dengan Groutas, ternyata ia juga sudah mengenal kehebatan Takeru yang bisa mencari material. Rebel memiliki ide, yaitu agar Takeru mau membantunya untuk mengambil biji Ildra yang nantinya bisa digunakan untuk membuat pedang dalam kompetisi. Namun menurut Groutas, jika tidak ada pengumpul material yang mau pergi ke tempat berbahaya seperti tambang Ryuhai, Rebel sempat berdebat dengan bosnya karena itu jalan satu-satunya agar mereka bisa menang dalam kompetisi itu. Groutas bilang jika di tempat tambang itu sangat berbahaya, konon iblis pun ada di tambang itu. Akhirnya Groutas mengingatkan Rebel agar dirinya jangan egois membahayakan nyawa manusia, sehingga Rebel pun lebih memilih untuk membatalkan niatnya. Namun berbeda halnya dengan Takeru, ia pun menanyakan jika ia bisa pergi ke tempat tambang Ryuhai, maka mereka harus bersedia membuatkan gunting khusus untuk digunakan mencari material. Tentu mendengar hal itu mereka pun terkejut. Takeru mengatakan jika sebelumnya ia sudah mengalahkan banyak monster. Groutas pun hampir dibuat tidak percaya dengan kemampuan Takeru yang sangat hebat. Seperti biasanya, Takeru pergi berangkat bersama dengan Bi menggunakan delman bersama dengan penumpang lain. Menurut informasi, jika tambang Ryuhai terletak di luar desa Evila, tambang itu berada di dalam kekuasaan Fojrau Reef. Lalu terdengarlah percakapan dua penumpang tentang tanaman beracun di punggung Robles yang tiba-tiba mengering. Tak lama Takeru turun di tempat penjualan kuda. Dia mendengar suara tak asing di sekitarnya. Ternyata itu adalah elf wanita yang sebelumnya pernah ditolong oleh Takeru. Si elf itu menginginkan kuda putih yang bisa terbang, namun si pedagang berkata bahwa mereka tidak memilikinya. Akhirnya si pedagang itu memberitahunya mungkin saja kuda putih suci itu berada di tempat habitat Fojrau di negara Dwarf. Tempat itu juga akan menjadi tujuan Takeru. Sebelum berangkat terlebih dahulu, Takeru mencari bahan material di hutan. Disinilah seperti biasanya, elf itu juga sedang lemas karena belum makan. Akhirnya Takeru lagi dan lagi langsung membantunya. Bahkan Takeru juga membersihkan badannya menggunakan kekuatannya. Setelah perutnya sudah kenyang, elf itu memberitahu namanya, yaitu Velvarieta Brolite, dan dia selalu dipanggil dengan nama Vel.
Ia pun mengucapkan rasa terima kasihnya karena Takeru yang sudah membantunya untuk kedua kalinya. Vel pun akan membalas budi dengan membantu Takeru. Tentunya Takeru pun langsung mengizinkannya. Saat Takeru sedang mencari bahan material, Vel menemukan kotoran terenggiling palu. Namun semuanya ternyata Vel salah mengambil bahan material yang bisa dijual. 毒キノコだな。そろそろ巻き Hingga malam pun hampir tiba. Di sini Vel langsung mencari kayu bakar. Karena Vel saat itu membawa kayu gelondongan, sehingga dengan belati peringkat A mampu mengoyak kayu gelondongan itu dengan kemampuan Vel yang sangat luar biasa. もうすごそうだな。ちょっと失礼。 Kemudian Takeru dengan tas ajaibnya langsung mengeluarkan berbagai bahan makanan. Hingga di sini Vel lagi-lagi merasakan betapa sangat lezat masakan Takeru. 大げさだろ。このもちもち感、野菜の味がスープに染み出して。 Lalu Takeru pun menceritakan jika ia akan pergi ke tempat Fozrau untuk mencari biji Ildra di tambang Ryuhai. Sedangkan tujuan dari Vel sendiri ingin mendapatkan seekor kuda surgawi putih karena saudarinya yang bernama Luticara menginginkannya. Karena Vel bingung bagaimana cara membalaskan budi kebaikan Takeru yang sudah menolongnya beberapa kali. Akhirnya Takeru pun meminta Vel untuk jadi pengawalnya. Mengingat tadi saat Vel memotong gelondongan kayu sangat hebat, jadi nantinya Takeru bisa selalu bekerja sama dengan Vel untuk sementara waktu ini. Singkat waktu mereka pun pergi melakukan perjalanan dengan kedua kantung Takeru yang menghitam akibat kurang tidur gara-gara mereka berdua tidurnya ngorok. Lalu tak lama dari itu mereka pun sudah sampai di negeri Dwarf. Lalu mereka pun langsung pesan makanan. 言うだな。俺にもリザードマンの知り合いがいるぞ。はん。うまい。 ウェルカムに行くと言うておったから。 Saat itu Takeru pun kaget, ternyata di sampingnya ada Clay, yang mana Clay juga ternyata berteman dengan Vel. Takeru pun sempat dipertanyakan oleh Clay mengapa dirinya pergi tidak memberitahunya, padahal Takeru sudah izin ke pihak Guel. なのか。どれだけ食べる気だよ。 Mengingat karena tempat itu sangat berbahaya bagi Takeru yang hanyalah masih peringkat paling rendah, Clay pun memutuskan akan pergi bersama dengan Takeru sekalian memperbaiki tombaknya. いいのか悪いのか。祭司家にとってハサミ B。 Tak hanya itu saja cuy, Clay juga akan menjadi pengawal sama halnya seperti Vel. Mereka pun kemudian memutuskan untuk segera pergi berangkat ke kota. いやあ。クレイストもタケルの折り紙付きの2人なのに。とんでもなく不安なの。空を目指しているのじゃ。 Singkat cerita, kini mereka sudah tiba di luar gerbang. Antriannya sangat panjang banget. Clay pun mulai melambaikan tangan kepada salah satu penjaga di sana. Ternyata itu kenalan Clay. Akhirnya mereka pun diperbolehkan masuk lewat jalur belakang. Menurut si prajurit itu, pos pemberhentian ini dibangun di lubang bekas tambang besi. Nah, disinilah Takeru dibuat sangat kagum karena ternyata kota Dwarf itu telah dibangun di bawah tanah. Lalu si prajurit itu mengatakan jika raja di kota itu ingin bertemu dengannya. Di sini diketahui jika Clay merupakan seorang pahlawan yang pernah menyelamatkan kota ini. Clay menceritakan jika dulunya para Dwarf bisa menempa senjata, namun tidak bisa menggunakan senjata tersebut. Mereka kemudian dipaksa membayar upeti kepada iblis yang sangat kejam. Ketika iblis itu bertemu dengannya, justru iblis itu langsung pergi ketakutan. Sehingga disinilah Clay pun dianggap sebagai pahlawan. Bahkan para warganya sudah membangun monumen patung naga. ママ、どう見ても別人だからさ。 Ternyata saat bertemu dengan Raja Zorowadean, Clay sangat akrab. Nampaknya mereka sering bercanda layaknya seperti seorang teman yang akrab. クレイストンは王と仲良しじゃの。
Takeru kemudian memperkenalkan namanya kepada Reza Zoro dan ia merupakan seorang petualang penambang material. Lalu Takeru memberikan surat pengantar dari Groutas yang ingin meminta izin agar Takeru diperbolehkan pergi ke tambang Ryuhai. Siapa yang menyangka ternyata Raja Zoro juga kenal dengan Groutas. Menurut sang raja, jika beberapa bulan yang lalu akibat gempa, tambang Ryuhai telah menjadi sarang iblis. Tentunya meski tambang itu sangat berbahaya, namun Takeru sudah memutuskan akan pergi ke sana. Clay juga meminta agar sang raja mau memberikan izin karena Takeru sudah dikawal olehnya serta juga dengan Vel yang tentu kekuatannya sangat badas. Akhirnya setelah mendapat izin, mereka berdua pun segera pergi berangkat. イルドラ石が取れればいいだけなの。承知。愉快。やはり鉱山における悪魔そ。真っ暗じゃの。 Tak lama dari itu, mereka pun telah sampai. Di sana mereka telah bertemu dengan seorang resepsionis yang bernama Zanbo yang akan menjadi pemandunya. Disinilah mereka pun akhirnya tiba. Ternyata tambang itu bentuknya seperti terowongan yang gelap. Takeru menggunakan sihir penerang serta menciptakan peta dari tambang itu agar dia tidak tersesat. Dengan kemampuannya itu membuat mereka berdua sangat kagum. のではあるまいな。 さてイルドラ石はどこから。 Baru saja mereka belum masuk lebih jauh, justru Pi dan yang lainnya telah mendeteksi adanya monster laba-laba raksasa. Ketiganya kemudian langsung bekerja sama untuk melenyapkannya. Setelah berhasil mengalahkannya, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan lagi. Menurut Takeru, di tempat ini banyak biji ildranya, namun kualitasnya jelek. Karena mata Takeru sangat hebat, ia pun menemukan biji ildra di dinding terowongan gua itu. Takeru dengan kekuatan sihirnya langsung menghancurkan dinding keras itu dengan mudah. Tenkai. Kena. Eruption. Zanbo begitu terkejut setelah melihat ada banyak sekali biji urat Ildred peringkat A. Pasalnya biji Ildred lebih luar biasa ketimbang biji Ildra. Bi lalu memberikan isyarat bahwa ada para iblis datang. Mereka pun langsung bersiap siaga untuk melawan. Takeru kemudian meminta agar mereka berdua menyerahkan iblis itu kepadanya. Dan ternyata iblis yang dimaksud adalah seekor kepiting yang biasa sering dimakan oleh mereka berdua. Kedua temannya langsung panik karena Takeru nekat melawan. Kali ini peringkat kepiting sangat tinggi. Ketika temannya ingin membantu, Takeru langsung menolaknya. Lalu Takeru mengeluarkan tongkat kayu dari tasnya. Bi mulai mengeluarkan kekuatannya, sedangkan Takeru langsung menggeprek kepiting itu. Akan tetapi bedanya, kini kepiting itu sangat keras, namun Bi berhasil membekukan satu kakinya. Dengan dibantu mata tembus pandang, Takeru berhasil menemukan beberapa titik kelemahannya. Sehingga dengan begitu, Takeru langsung menyerang kepiting itu hingga membeku dalam sekejap mata. Disinilah Clay pun sempat menasihati Takeru agar mereka saling bekerja sama melawan para monster. Takeru menjelaskan alasan dia ingin melawan monster kepiting itu karena nantinya kepiting itu akan dijadikan bahan makanan. Clay mendengar perkataan itu sudah tidak heran lagi, mengingat Takeru orangnya sangat sakti dan kekuatannya di luar nalar. Singkat cerita, Takeru pun sudah berhasil mendapatkan semua biji Ildred yang sangat berguna, sehingga membuat Zanbo sangat terharu. Takeru pun menyadari jika serangkaian terjadi gempa, kejadian aneh di berbagai daerah, serta monster yang terbangun oleh elemen magis. Dengan mengambil tindakan di tempat yang terkena dampak langsung, hal itu ternyata bisa mengubah dunia.
Contohnya saja seperti saat ini, tanpa disadari oleh semua orang, yang tadinya tempat tambang Ryuhai yang terkenal sangat ditakuti oleh semua orang karena ada iblis yang bersarang, ternyata dengan mudah bisa diselesaikan oleh Takeru. Nantinya kemungkinan besar semua orang sudah tidak takut lagi jika pergi menambang. Takeru pun sangat bersyukur karena ia sangat bermanfaat bagi orang lain. Saat mereka kembali, Zanbo memberitahu Raja Zoro jika Takeru telah berhasil mengalahkan monster iblis yang sering membuat resah bagi warganya. Kini lokasi pertambangan itu sudah aman dari monster. Saat Takeru menunjukkan monster itu, sang raja pun terkejut. Apalagi sang raja sangat berterima kasih kepada Takeru karena telah membantu kerajaannya. ではこの悪魔を報酬としてもらって。何を考えておるの。一人当たり300万レイブとはすごいのタケル。 Di keesokan harinya, Takeru pun dan Vel berpamitan. Vel mendapat kuda terbang surgawi dan ia sesegera pergi untuk memberikan kuda terbang ini kepada saudarinya yang sudah menunggunya. Vel berjanji akan selalu mengingat kebaikan Takeru. Suatu hari nanti mereka pun akan bertemu kembali. Lalu akhirnya mereka pun berpisah. 私が生涯をかけても返せぬほどのでか。達者でな。それまで首を洗って。 Singkat cerita, Takeru dan Clay sudah ada di kota Belkaim. Di sana ia pun bertemu dengan Ariana, yang mana Ariana terkejut karena Clay pergi dengan Takeru. Clay pun menjelaskan jika dia dan Takeru merupakan satu tim, sehingga Ariana yang mendengar itu langsung senang. Begitupun dengan Takeru. Setelah mendengar itu, Takeru pun berpikir bahwa Clay teman terkuatnya yang mungkin saja bisa selalu berpetualang bersama dengannya. Takeru pun telah menamai tim mereka, yaitu tim biru hitam, sesuai dengan kostum mereka yang sering dipakai. 提案の総国の段に決まった。 Tak lama, Takeru pun menemui Rebel dan Grautas. Ia memberikan biji Ildred yang sangat lebih berharga ketimbang biji Ildra. Tentu melihat itu, mereka berdua pun tak bisa menahan tangisnya, karena akhirnya mereka bisa membuat pedang dari bahan yang sangat berkualitas tinggi. Menurut Grautas, jika selama hidupnya ia baru pertama kali melihat biji Ildred sebanyak itu. Akhirnya di sini Takeru pun benar-benar menyadari jika inilah fungsi dari mencari material, yaitu selain mendapatkan uang, namun ia juga bisa membuat hati orang senang. 鹿としてのこだわりと誇りが出てきたんだな。その品質を求めているかはわからない。この剣を作ってください。俺だけのハサミを作ってほしいって。それについては Singkat waktu setelah 6 bulan kemudian, yang memperlihatkan Takeru sedang minum di tempat bar bersama dengan Clay. Di sana ia pun bertemu dengan Wet yang memberikan surat panggilan untuknya. Clay tahu jika surat itu berasal dari keluarga Lusbak. Wet menjelaskan jika mereka merupakan keluarga bangsawan yang memiliki wilayah Lusbek, dan gokilnya kota Belkaim juga termasuk ke dalam wilayahnya. 何、領主のベルミナントは貴族と。総国の段、ギルディアス。 Dalam surat itu juga ternyata nama Clay juga ditulis karena Takeru yang sudah menciptakan tim baru sudah didengar oleh semua orang. Di sini Clay tersadar jika si tuan tanah ingin melihat Bi. Sehingga hal itu membuat Takeru sedikit khawatir karena Takeru takut jika Bi akan diambil alih. Padahal Wet mengatakan jika tuan tanah sangat baik. 海の近くで刺身を食うっていうのはどうだ。あの領主がそんなこと言うものか。 Sementara itu terlihat kereta bangsawan yang lewat. Semua orang memperhatikannya. Ternyata di dalamnya ada Clay dan juga Takeru serta Bi. Mereka pun jadi pusat perhatian bagi warga yang melihat. Karena jika seorang pahlawan bisa ketemu dengan tuan tanah, pamor dan reputasinya akan naik pesat. Tak lama mereka pun tiba di tempat kawasan elit para bangsawan. Seorang pemandu bernama Raymond kemudian mengantarkan mereka untuk bertemu dengan tuan tanah. 石
一乱れぬ統率壮観だな。 Secara tiba-tiba saja datanglah anak dari tuan tanah yang bernama Tiaris. Ia meminta Takeru agar menyerahkan Big kepadanya karena yang pantas menjadi tuannya adalah para kaum bangsawan. それは私のドラゴンよ。よこしなさい。当主の娘か。私許しこういう話の通じないは高貴な生き物よ。私のような高貴なものが持つ。 Takeru pun berbicara pelan-pelan kepada Tiaris mengapa dia ingin anak naga. Akhirnya Tiaris pun mengatakan jika Bernard memberitahunya ada seorang petualang yang membawa naganya. Jika Tiaris bisa mendapatkan naga kecil itu, maka ia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Untungnya Bi memaafkan Tiaris atas ketidaktahuannya. あなたの B は人の言葉を理解しています。許してくださるの？そこまでドラゴンが欲しかったのですか？ Tak lama dari itu, datanglah tuan tanah yang masih muda. Dia bernama Ferdinand Lusbeck. Di sana Ferdinand mengungkapkan jika istrinya yang bernama Meuliteria sudah setengah tahun ini mengidap penyakit langka. Alasannya karena Ferdinand telah mendengar jika keluarga pahlawan yang sebelumnya sakit telah berhasil disembuhkan oleh Takeru. 改めて謝罪させてもらいたい。本当。前に伏せっておられるのだ。そんな中、高いことがあるのだ。ベルミナント。 Sedangkan Tiaris sendiri menginginkan naga itu demi sang ibu karena beberapa hari lagi Tiaris harus kembali ke asrama sekolah di ibu kota. Makanya si naga itu agar bisa menemani sang ibu yang lagi terbaring sakit. Akhirnya Takeru pun setuju ingin membantu Ferdinand untuk menyembuhkan penyakitnya. 様だ。慎重に慎重を重ねて。受けてくれるのか。もう俺のバカ。 Saat Takeru masuk ke kamar, ia pun menyadari jika sirkulasi udaranya sangat buruk. Namun Ferdinand memberitahu Takeru, istrinya tidak kuat dengan cahaya sinar matahari. Ketika Takeru men-scan-nya, ada banyak sekali penyakitnya, mulai dari komplikasi katarak, kesulitan berjalan, anemia, masalah ginjal, keracunan liver, dan juga penyakit lainnya. Meski Takeru bisa menyembuhkan banyak penyakit, namun ia sepertinya belum tahu tentang keracunan liver. Namun ia berusaha akan menyembuhkan penyakit istri Ferdinand dengan sekuat tenaga. Dan disinilah singkatnya film anime yang berjudul Sozai Seisuka no Isekai Ryokouki Part 3 yang dirilis tahun 2025 pun telah berakhirnya sampai di sini saja. Semoga kalian terhibur dengan channel Kurobo Recap ID dan sampai jumpa kembali.